Halo teman-teman yang hebat. Kenalin, ini adalah Bima dan adik perempuannya Rara. Hari ini mereka menemukan sebuah kotak berdebu di loteng rumah kakek. Di dalam kotak itu ada sebuah peta tua. Tapi ini bukan sekadar peta biasa. Peta ini menyimpan rahasia tempat-tempat tersembunyi di Yogyakarta. Wah, lihat Kak, ada gambar candi yang terkubur di dalam lubang tanah. Seru Rara, sambil menunjuk gambar kecil di ujung peta dengan penuh semangat. Tiba-tiba, peta tua itu bersinar sangat terang, menyilaukan mata. Dan dalam sekejap, zap! Bima dan Rara tersedot masuk ke dalam lembaran peta ajaib tersebut. Ketika perlahan membuka mata, Bima dan Rara sudah berdiri di tepi sebuah hamparan rumput hijau yang memiliki lubang persegi sangat besar. Tempat ini adalah Candi Sambisari. Tahukah kalian teman-teman, ratusan tahun yang lalu, candi yang megah ini sempat tertimbun oleh pasir vulkanik dari letusan dahsyat Gunung Merapi. Tang! Ceritanya, puluhan tahun lalu ada seorang bapak petani yang sedang mencangkul tanah di ladangnya. Lalu tiba-tiba cangkulnya membentur sebuah batu ukiran bersejarah. Rara berjalan mendekat dan menyentuh relief batu candi yang dingin. Candi ini seperti bersembunyi di dalam pelukan bumi dari amarah gunung berapi ya kak? Tanyanya kagum. Bima mengangguk setuju. Kisah Candi Sambisari mengajarkan kita bahwa sesuatu yang sangat berharga terkadang memang harus dijaga dan disembunyikan rapat-rapat oleh alam semesta. Tiba-tiba, peta ajaib di tangan Bima kembali memancarkan cahaya biru. Panahnya menunjuk ke arah selatan Keraton Yogyakarta. Dalam sekejap, mereka sudah berpindah ke sebuah lorong bawah tanah yang melengkung. Gelap, namun terasa sangat sejuk dan damai. Selamat datang di Sumur Gumuling. Pada zaman dahulu kala, tempat rahasia ini adalah sebuah masjid khusus bagi para sultan dan keluarganya. Bentuk bangunannya melingkar seperti cincin raksasa. Bima mencoba menempelkan mulutnya ke dinding batu, lalu berbisik pelan. Suaranya memantul menyusuri lorong dan terdengar jelas oleh Rara di ujung ruangan. Wah, ajaib sekali. Dinding batunya bisa mengantarkan pesan rahasia seperti telepon. Pakik Rara kegirangan sambil melompat-lompat kecil di anak tangga bata. Ternyata, arsitektur unik ini dirancang oleh para leluhur agar suara imam saat memimpin sholat bisa menggema dan terdengar ke seluruh penjuru ruangan tanpa butuh pengeras suara sama sekali. Sumur Gumuling menyimpan kisah tentang kecerdasan arsitektur masa lalu dan menjadi tempat perlindungan yang tenang di bawah hiruk-pikuk keramaian kota Yogyakarta. Belum sempat mereka beristirahat, peta kembali bersinar. Kali ini warnanya hijau terang, membawa mereka ke sebuah kawasan hutan di Gunung Kidul. Di depan mereka menganga sebuah lubang jurang raksasa di tanah berbatu. Kita harus turun ke dalam sana, Kak? Tanya Rara sambil berpegangan pada lengan Bima dengan wajah agak cemas. Ini adalah goa jomblang yang legendaris. Krek, krek, krek. Dengan keberanian penuh, mereka diturunkan menggunakan tali katrol raksasa menembus kegelapan menuju dasar bumi. Sesampainya di bawah, Bima dan Rara seperti masuk ke dimensi dunia purba. Pohon-pohon raksasa, paku-pakuan kuno, dan tumbuhan aneh tumbuh subur di dalam perut gua besar ini. Konon, saat tanah ini amblas ribuan tahun yang lalu, seluruh hutan yang ada di atas permukaan tanah ikut turun ke bawah dan ajaibnya tetap hidup hingga sekarang. Tik, tik, tik. Mereka berjalan menelusuri lorong gua yang lembab. Itu adalah cahaya surga.
Sinar matahari siang menembus tepat dari sebuah celah besar di atas gua, menyinari batu raksasa di bawahnya seperti sebuah tiang cahaya dari langit. Sungguh pemandangan yang sangat megah. Namun, petualangan di peta ajaib Bima masih belum selesai. Biur, biur. Kali ini mereka mendarat tepat di atas tebing karang yang tajam. Angin laut bertiup sangat kencang menerpa wajah mereka. Di depan mereka, lautan pesisir selatan sedang mengamuk dengan ombak raksasanya. Selamat datang di Pantai Timang.